Hubiba ilayya minad dunya salas. Ini Utsman bin Affan. Yang pertama isba'ul jai'an. Saya senang mengenyangkan perut orang lapar. Kalau ada tetanggaku lapar, tamuku lapar, temanku lapar, saya kasih makan. Saya senang mengenyangkan perutnya orang lapar. Itu hobi saya dari dunia. Perkara dunia yang sangat saya sukai itu satu, sedekah makanan kepada orang yang kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahaihi tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin bil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, bukalah pintu hati kami dengan cahayamu sebagaimana yang telah Kau berikan kepada para nabimu dan para walimu. Berilah kami rizki pemahaman ilmu sebagaimana telah Kau berikan kepada para nabi dan para malaikatmu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, kami semua berlindung kepadamu dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari mempunyai hati yang tidak pernah khusyuk, dari mempunyai amal ibadah yang tidak pernah Kau terima, dan mempunyai doa yang tidak pernah Kau kabulkan. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu kami menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, berguna untuk agama kami, berguna untuk dunia kami dan untuk akhirat kami. Jadikanlah kami semua dan seluruh kerabat kami, seluruh istri kami, seluruh anak kami dan cucu-cucu kami, seluruh sahabat kami ngerti tentang ilmu agamamu. Allah menawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika. Allah menawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika. Allah menawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika. Ya Allah, sinari hati kami semua dengan cahaya hidayahmu sebagaimana Kau sinari bumimu dengan cahaya matahari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karama bail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tubda bil hawaij wa tunalu bil radha'ib wa husnul khawatim wa saskal ghamam bi wajhil karim ala alihi washabihi bil hati mana fasid adati kulli ma bihinta. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah, sebelum kita awali pertemuan ini, kita baca kitab Nashaihul Ibad, meneruskan tentang makalah yang 42, makalah yang As-Saniyah wal Arba'un halaman 17. Kemarin ceritanya terpotong, masih sebatas cerita Nabi, kesukaan Nabi sama kesukaan Abu Bakar As-Siddiq. Belum cerita kesukaan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fatihah dengan niatan mendapatkan ridho Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, dikumpulkan di surga bersama beliau, menjadi pelantara terampuninya semua dosa kita, dosa kedua orang tua kita dan guru-guru kita, terhapusnya semua kesalahan kita, tertutupnya semua aib kita, terangkatnya derajat kita,
di akhirat menjadi kekasih Allah dan kekasih Rasulullah SAW. Segala urusan dunia kita, agama kita, dan akhirat kita digampangkan oleh Allah. Semua hajat kita, kebutuhan urusan dunia, agama kita, akhirat kita digampangkan oleh Allah dan dikabulkan dengan mudah. Dengan barokahnya ilmu yang kita pelajari, semoga kita bisa mengamalkan ilmu kita semua ala diniyat wa ala bunyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih bijahi nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati jamil anbiya wal auliya al madhkurah asma'uhum fi hadzal kitab wa khususan mu'allif hadzal kitab Sayyiduna Hajar al Asqalani, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al Jawi al Bandani, jami masyayikhina Syekh Madkhali bin Abdul Latif Bangkalan, Syekh Sulaiman Kemnu Kemahali Kabudarin Kenurasan bin Watim Kebahar, kita Halanawi Abdul Azim bin Uri bin Baram Jalil bin Fadil Kenurasan bin Ahmad Khalil Nawi, Syekh Jumila Duwatina Sadwa Nawi Hasanin Muhammad Al-Bakir Abdul Alim bin Abdul Jalil Aman Abdul Jalil, wa jami' awliya tis'ah, ana khususan Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Giri, Suli Mawfuri Mazwajim Durajim Majma'in, ala jami'i walidaina, nama kedua orang tuanya, bapaknya sebut. Ya abaina wa ummatina wa masyaikhina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa rahiyatina wa istiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina wa istiqaina wa ashabina wa ikhwanina fid din minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i min wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum syai'ul lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meneruskan hadis kemarin, makalah yang ke-asaniyah wal arbaun, makalah yang ke-42. Ada riwayat hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum salas, ada 3 hal dari perkara dunia kalian yang sangat menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Ada 3 perkara dari isinya dunia yang menyenangkan hati Nabi. Yang pertama atib, Nabi senang wewangen, Nabi senang bau-bau harum, Nabi senang parfum, Nabi senang sabun, sabun termasuk bau harum. Nabi senang bau harum kayak bunga, bunga harum, bunga melati, bunga mawar, aneka ragam yang sifatnya harum, yang baunya harum itu paling disenangi Kanjeng Nabi. Yang kedua wanisa'u, beristri. Waktu riwayatin istrinya Nabi 11, menurut riwayat lain 9. Yang ketiga waju'ilat qurratu aini fi sholat, Nabi senang kalau hatinya dibikin hobi sholat. Ketika menghadap ke urusan sholat, Nabi itu senang. Dengar adzan senang hatinya. Beda dengan kita, dengar adzan gak sumpek kayak malas. Nabi itu hobi sholat, bukan hanya sholat fardu saja, tapi semua sholat sunat yang biasa dikerjakan Nabi, yang qobliyah ba'diyah, rawatib itu, duha, tahajud, witir. Kalau kita tahajud sunat, tapi bagi Nabi wajib. Nabi wajib tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nafilatan lak itu wajib bagi Nabi, tapi sunat bagi umatnya. Memang kalau witir itu Nabi setiap hari sholat witir. Kalau mazhab Syafi'i sholat witir itu sunat, tapi mazhab Maliki malah wajib. Gurunya Imam Syafi'i siapa? Imam Malik bin Anas. Imam Malik mewajibkan sholat witir setiap malam. Gitu. Kalau untung kita tidak mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki sampai tidak sholat witir dosa. Kayak gitu. Jadi 3 kesukaan Nabi dari dunia: bau harum, beristri, dan melakukan sholat.
dihobikan urusan sholat. Wa kana ma'ahu ashabuhu julusan. Pada saat Nabi dawuh, pada saat Nabi mengendikan, Nabi ngomong seperti itu, 3 hal kesukaanku dari dunia, itu di sisi Nabi banyak para sahabatnya, bukan satu sahabat tapi banyak sahabat. Akhirnya karena sahabat-sahabat di sekitarnya sedang duduk, faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Shadaqta ya Rasulullah." Abu Bakar setelah Nabi ngomong langsung nyaut, "Shadaqta ya Rasulullah." Jenengan leres Kanjeng Nabi, jenengan benar, apa yang jenengan katakan itu benar ya Rasulullah. Tapi wa hubbiba ilayya minad dunya salas. Kesukaanku dari dunia juga 3, tapi tidak sama kayak kesukaan jenengan. 3 hal dari perkara dunia yang sangat aku senangi, katanya Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, an-nadhru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya hobi melihat wajahnya panjenengan. Saya senang lihat wajahnya Rasulullah. Ini perkara dunia, tapi hobi saya setiap hari saya pingin lihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq kalau setiap satu hari tidak lihat wajah Nabi itu bingung, sumpah hatinya sedih. Tiap hari harus ketemu Nabi, lihat wajah Nabi, lihat dong. Beruntung Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq namanya itu aslinya dulu sebelum masuk Islam namanya Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah sebelum masuk Islam. Sesudah masuk Islam diganti Abdullah, hambanya Allah. Kemudian mulai dapat julukan Abu Bakar As-Siddiq itu ketika Nabi datang dari perjalanan Isra Mi'raj, cerita ke para sahabatnya, ke orang-orang kafir Quraisy, sudah diceritai, saya habis diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan, diangkat ke langit dari Masjidil Aqsa Palestina ke Sidratil Muntaha di atas langit 7, terus turun lagi ke bumi. Tempat tidurnya atau tempat duduknya masih anget, masih belum hilang angetnya. Tumarutu minal arsh qabla ayya barudal farash, kan itu di Maulid Tiba itu. Nabi balik ke bumi lagi qabla ayya barudal farash, sebelum tempat tidurnya lemek, tempat tidurnya mendingin, jadi hangatnya masih belum hilang. Itu orang pertama yang diceritai dan langsung percaya apa yang dikatakan Muhammad itu benar, itu adalah Abu Bakar Siddiq. Orang pertama yang percaya apa yang diomongkan Kanjeng Nabi itu jujur dan benar, itu Abu Bakar Siddiq, sehingga beliau dijuluki Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu orang yang banyak membenarkan tanpa ada keraguan sedikit pun ya, dalam hatinya langsung percaya. Ini dijuluki Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya Abdullah, bukan Abu Bakar. Abu Bakar bilang, kesukaan saya dari dunia ada 3. Yang pertama, aku senang, aku hobi lihat wajah Rasulullah SAW. Nomor 2, wa infaqu mali ala Rasulillah SAW. Aku senang menginfakkan harta bendaku untuk Kanjeng Nabi. Aku senang memberikan uangku, semua yang aku miliki untuk Nabi. Abu Bakar Siddiq itu senang kayak gitu, demi Kanjeng Nabi semua. Makanya di surat Wadduha ada ayat, wawajadaka ailan fa'aghna, wawajadaka ailan fa'aghna. Allah menemukan dirimu Muhammad ailan, dalam keadaan fakir miskin. Dulu Nabi itu hidupnya fakir, fa'aghna, lalu Allah bikin kaya. Nabi itu dulu fakir, lalu Allah bikin kaya. Diperkaya dengan apa? Bi amwali Abu Bakar As-Siddiq, dengan hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Ada ulama tafsir yang menafsirkan bi amwalil Khadijah, dengan hartanya Siti Khadijah setelah menikah dengan Siti Khadijah. Ada yang bilang fa'aghna, Allah perkaya dengan tarbiyatu Abi Thalib, pendidikan dari pamannya yaitu Abu Thalib. Ada yang bilang yang dimaksud fa'aghna, Allah perkaya Kanjeng Nabi itu minal ghanimah, diperkaya dengan harta rampasan perang. Sehabis perang pasti dapat harta jarahan. Itu tafsirannya banyak. Di surat Wadduha ayat wajadaka ailan fa'aghna.
Abu Bakar Siddiq kalau sedekah langsung seluruh hartanya diberikan untuk umat Islam. Kalau Umar bin Khattab separuhnya, Abu Bakar Siddiq langsung semuanya diberikan. Tidak mikir besok saya makan apa. Nah, mikir. Yang ketiga kesukaan Abu Bakar Siddiq adalah wa antakuna ibnati tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku senang kalau putriku berada di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa putrinya Abu Bakar Siddiq yang dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Siapa putrinya Abu Bakar Siddiq yang dinikahi Kanjeng Nabi? Siti Aisyah. Siti Aisyah itu binti Abu Bakar Siddiq. Tapi ini saya punya kitab karangan Dr. Muhammad Said Romdon Al-Buti. Ini satu kitab ini menerangkan tentang Siti Aisyah. Jadi saya lihat sejarahnya. Di sini diceritakan Abu Bakar Siddiq itu pernah ngomong kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila qarabati. Saya senang menyambung kerabat dengan Rasulullah daripada aku menyambung dengan kerabatku sendiri. Aku senang silaturahim, menyambung kepersaudaraan dengan Kanjeng Nabi daripada menyambung persaudaraanku sendiri, katanya Abu Bakar Siddiq. Makanya anaknya rela dinikahi Kanjeng Nabi. Ini cerita awal mula Kanjeng Nabi menikahi Siti Aisyah. Ini diceritakan al-khitbah wa zawat min Rasulillah. Badatu aula marahila khitbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aisyah biwahyin uhiya bi ilaihi. Kanjeng Nabi itu melamar Siti Aisyah karena dapat wahyu dari Allah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Siti Aisyah bercerita, annaha qalat, Siti Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepadaku, kata Siti Aisyah, urituki fil manam salah yalen. Sesudah aku dinikahi sama Kanjeng Nabi cerita, kenapa kok saya dipilih oleh Rasulullah? Katanya Siti Aisyah. Kanjeng Nabi cerita, saya bermimpi kamu 3 malam. Saya bermimpi kamu itu 3 malam, 3 kali. Dalam 3 tidur, 3 malam mimpi kamu. Katanya Kanjeng Nabi, ja'ani biki al-malaku. Malaikat datang menemuiku dengan membawa kamu, wahai Aisyah, fi sarikotin minal harir, yang diselimuti dengan selimut sutra. Kamu datang di dalam mimpiku dibawa oleh malaikatnya Allah. Fayaqulu hadhi imra'atuka. Malaikat itu bilang kepada saya dalam mimpi, ini istrimu. Kalau Nabi mimpi itu wahyu. Kalau Nabi yang mimpi itu wahyu, beda dengan kita. Kalau kita itu ilham. Kalau Kanjeng Nabi itu wahyu. Malaikat bilang, setelah wafatnya Siti Khadijah, Kanjeng Nabi kan bujang lagi ya. Kanjeng Nabi jomblo, belum menikah. Nabi istikharah, minta petunjuk kepada siapa wanita yang pantas jadi istriku. Setelah itu dimimpi oleh malaikat membawa Siti Aisyah diselimuti sutra. 3 kali tidur, 3 malam mimpi 3 kali. Malaikat bilang gitu, hadhi imra'atuka, wahai Muhammad, ini istrimu. Fa'akshufu an wajhiki. Setelah itu, karena wajah Siti Aisyah diselimuti sutra, ditutup sutra, saya buka, ternyata itu dirimu, wahai Aisyah. Ternyata kamu. Fa'idan antihya, ternyata kamu. Fa'akulu iyyaku hadha min indillah yumdihi. Wahai malaikat, kalau memang ini adalah pilihan Allah, Aisyah ini pilihan Allah, ya sudah langsungkan, takdirkan aku agar aku bisa menikahi Aisyah. Diceritakan di sini kapan Kanjeng Nabi itu menikahi Siti Aisyah. Anna hadhi ru'ya kanat fi ahdi Khadijah. Mimpi ini terjadi di masa Siti Khadijah masih hidup. Mimpi ini terjadi di masa Siti Khadijah masih hidup. Kanjeng Nabi mimpi Siti Aisyah dibawa oleh malaikat diselimuti sutra.
ini istrimu. Itu pada saat Siti Khadijah belum wafat. Tsumma inna Khawla binti Hakim ja'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati Khadijah. Kemudian Siti Khawlah binti Hakim datang atau sowan menemui Kanjeng Nabi sesudah wafatnya Siti Khadijah. Siti Khawlah ini bilang kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ala tatazawwad. Wahai Kanjeng Nabi, apakah jenengan tidak mau nikah lagi? Jenengan mboten rabi malih dah, yang ditawari gitu sama Siti Khawlah binti Hakim. Faqala, Nabi terus bertanya, waman, siapa kira-kira yang pantas jadi istriku? Wahai Khawlah. Qalat Siti Khawlah menjawab, Siti Khawlah ini pembantunya Kanjeng Nabi yang biasa melayani Kanjeng Nabi di dalam rumahnya, ibaratkan ini hadamnya yai kalau sekarang itu, yang biasa nyapu-nyapu, ngepel rumahnya Kanjeng Nabi di Siti Khawlah. Kemudian Kanjeng Nabi tanya kepada Siti Khawlah, Siti Khawlah menjawab, in syi'ta bikron wa in syi'ta sayyiban. Jenengan purun sing perawan apa sing rondo? Bahasanya itu. Jenengan maunya istri yang perawan apa yang janda? Di Kanjeng Nabi ditanya Siti Khawlah, bukan saya tanya ke sampean. Kanjeng Nabi ditanya Siti Khawlah. Qala. Terus Kanjeng Nabi balik tanya kepada Siti Khawlah, manil bikru wa manis sayyibu. Terus kalau perawan siapa orangnya? Kalau janda siapa orangnya yang kamu persembahkan kepada saya? Katanya Kanjeng Nabi bilang kepada Siti Khawlah pembantunya. Qalat Siti Khawlah jawab, amal bikru fa Aisyah ibnatu ahabbi khalqillah ilaika. Kalau yang perawan Kanjeng Nabi, saran saya adalah Aisyah. Aisyah ini adalah putrinya seseorang makhluk Allah yang paling kau cintai. Yang jelas siapa yang dimaksud? Abu Bakar As-Siddiq. Kalau saran saya, kalau perawan Kanjeng Nabi, jenengan sing saya nikah sama Aisyah. Aisyah ini putrinya makhluk Allah yang paling jenengan cintai. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Ini termasuk dari sekian sahabat Nabi, sahabat yang paling dicintai oleh Kanjeng Nabi. Ini putrinya manusia yang paling jenengan cintai, yaitu putrinya Abu Bakar Siddiq, kalau Aisyah. Wa amma sayyibu fa Sauda binti Zam'ah. Kalau jenengan milih yang janda, nikailah Sauda binti Zam'ah. Wa qad amanat bika wa taba'atka. Sauda binti Zam'ah ini sudah beriman kepada jenengan dan mengikuti syariatnya jenengan. Akhirnya Kanjeng Nabi bilang kepada Siti Khawlah, fadhabi fadhkurihi ma'alayya. Sudah Khawlah, kamu berangkat ke dua wanita ini, temui keluarganya, lamarkan untuk saya, pinangkan untuk saya. Fajaat, akhirnya Siti Khawlah datang pada kholat baita Abi Bakrin, datang menemui Abu Bakar As-Siddiq, ngelamar Kanjeng Nabi, ngelamarkan Kanjeng Nabi untuk Siti Aisyah. Bahwa jadat Ruman. Kemudian Khawlah, pembantunya Kanjeng Nabi, menemui Ummu Ruman. Ummu Ruman ini adalah istrinya Abu Bakar Siddiq, ibunya Siti Aisyah, namanya Ummu Ruman. Faqalat, Siti Khawlah bilang, ma'adkhalallahu alaikum minal khair wal barakah. Qalat wa madzaka? Qalat arsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhtubu alaihi Aisyah. Siti Khawlah bilang kepada ibunya Siti Aisyah, yaitu Ummu Ruman, baik Ummu Ruman, saya datang kemari ada maksud. Maksudnya apa kamu? Saya diutus oleh Rasulullah SAW untuk melamar putrimu. Qalat, akhirnya Ummu Ruman jawab, wadattu antan duri Abu Bakri. Alangkah baiknya, lebih senangnya kamu nunggu suami saya datang, Abu Bakar Siddiq datang. Saya tidak berani memutuskan, karena wali nikahnya adalah suamiku. Baca Abu Bakar, kemudian Abu Bakar Siddiq pulang. Badakarat lahu al-amr. Siti Khawlah, utusan Kanjeng Nabi, menyampaikan maksud tujuannya kepada Abu Bakar Siddiq. Dia utus Kanjeng Nabi untuk melamar putrinya Aisyah, untuk jadikan istri Nabi. Abu Bakar Siddiq bilang, wal tasluhu wa ya bintu akhihi.
Apakah pantas Aisyah untuk Nabi? Sedang Aisyah adalah putri saudaranya sendiri. Pantas nggak anakku jadi istrinya Kanjeng Nabi? Abu Bakar Siddiq merasa nggak pantas masih ya. Manusia yang paling sempurna kayak gitu, kayaknya kayak nggak pantas. Pantas nggak ya? Farajaat Khawlah. Akhirnya Siti Khawlah menyampaikan apa yang disampaikan Abu Bakar Siddiq. Pada kerada dikali Rasulullah SAW, disampaikan kepada Rasul. Kanjeng Nabi Abu Bakar Siddiq bilang gini, hal tasluhu waya ibnatu akhi. Apakah pantas Aisyah jadi istrinya Nabi, sedang Aisyah adalah putrinya saudaranya sendiri? Aku ini Joranu ya, bahasa Jawanya, aku ini Abu Bakar ini sahabat dekatnya Nabi, saudaranya Nabi. Saya bukan orang lain. Saya anggap Kanjeng Nabi itu saudara saya sendiri. Tidak pantas kayaknya anakku dinikahi saudaraku. Abu Bakar bilang gitu Nabi. Akhirnya Nabi bilang kepada Siti Khawlah, qala laha quli lahu anta akhi fil Islam wa banatuka tahillu li. Bilang kepada Abu Bakar Siddiq, sampaikan salamku, engkau adalah saudaraku di dalam agama Islam, jadi putrimu halal bagiku. Sampaikan. Faja'ah, akhirnya setelah sowan lagi yang kedua kalinya melamar fa'angkahu iya waya bintu sittin wakila sab'u sinina. Akhirnya Aisyah dinikahkan dengan Kanjeng Nabi di usia 6 tahun. Ada riwayat lain usia 7 tahun. Jadi ulama ada dua pendapat. Ada yang bilang Siti Aisyah ini diakad nikah usia 6 tahun, ada yang bilang 7 tahun. Tapi ini perlu dicatat, ini banyak orang yang salah paham. Bagian nikah fi hududil khitbah awil akti, nikah yang terjadi Kanjeng Nabi kepada Siti Aisyah ini hanya sebatas melamar dan akad. Walam yatazawwajha Rasulullah SAW walam yabni biha hatta hajara ilal Madinah wa dakhalat hijratu ilayya fi 'ami yasani. Perlu dicatat, Aisyah di usia 6 tahun atau 7 tahun itu hanya diakad, tidak disetubui. Baru dikumpuli ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, di mana Siti Aisyah usianya sudah 9 tahun. Usia wanita bisa haid. Kalau sudah bisa haid bisa hamil. Berarti Nabi bukan menikahi anak kecil saja. Itu banyak orang-orang dari kalangan non muslim melintir sejarah ini. Dikira Nabi menyetubui anak usia 6 tahun 7 tahun. Ngerti ya? Jelas ya? Jadi tetap dikumpuli itu ketika sudah hijrah ke Madinah di usia 9 tahun, ketika sudah haid. Sedang janda tadi yang bernama Saudah binti Zam'ah fatazawwaja Rasulullah SAW fi Ramadan fil 'amil 'ashir min al-bi'sa. Baru dinikahi di bulan Ramadan di tahun ke-10 dari terutusnya Nabi. Qabla zawaji min Aisyah bi salasi sanawatin. Tapi Saudah binti Zam'ah sudah dinikahi Kanjeng Nabi sebelum Nabi nikah Siti Aisyah selisih 3 tahun. 3 tahun sebelum Nabi nikah dengan Siti Aisyah, Nabi menikah dengan janda yang bernama Saudah binti Zam'ah. Jadi urutan pertama, istri pertama Siti Khadijah binti Khuwailid, istri kedua Siti Saudah binti Zam'ah, istri ketiganya Siti Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Siti Aisyah ini usianya 67 tahun, wafat di usia 67 tahun, pasnya tanggal 17 Ramadan. Tapi kalau kita mau mengkholi Siti Aisyah, kholnya itu 17 Ramadan. Usia beliau 67 tahun. Bahkan di sini tazawwaja Rasulullah SAW di sana tisani minal hijrah ba'da ghazwatil Badrin. Nabi menikahi Siti Aisyah di tahun kedua dari hijrah ke Madinah setelah perang Badar. Di asahhi ma dhahaba ilaihi ruwat di syahri Syawal. Dan Siti Aisyah diakad nikah oleh Kanjeng Nabi di bulan Syawal. Siti Aisyah diakad nikah oleh Kanjeng Nabi di bulan Syawal. Jadi setelah Lebaran. Wa kanat taqul, Siti Aisyah bilang tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay aqada alayya fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Nabi mengakad saya di bulan Syawal
Dan Nabi baru ngumpuli saya tidur juga di bulan Syawal. Jadi selisihnya jauh berapa tahun. Fa'ayu nisa'i Rasulullah kanat afdal inda umini. Istri-istrinya Nabi yang sangat dicintai kanjeng Nabi itu adalah Siti Aisyah. Hubbun Nabi dulu kan. Karena sodaku minhu khamsa mi'ati dirhamin. Mas kawinnya kanjeng Nabi dengan Siti Aisyah itu 500 dirham mata uang perak. 500 dirham. Dihitung sendiri. Perak itu kan murah, 1 gramnya berapa? 1 dirham itu berapa gram perak? Nanti dibuka Google ini. 1 gram itu berapa? 1 gram dirham. 1 dirham itu berapa gram perak Indonesia? Nanti baru ketemu nominal rupiahnya. 1 dirham itu sekarang itu berapa gram perak Indonesia? Coba dilihat. Ini mas kawinnya kanjeng Nabi 500 dirham ketika nikahi Siti Aisyah. Kalau 1 gramnya 1 dirham berapa? Sudah ketemu? 3,1. Anggap dihitung 4 ya. Berarti 4 gram. Perak 1 gramnya berapa? Paling mahal. Perak murni. Jadi 20.000, ada yang 25 peraknya. Ya berarti ya tinggalan 25 kali 500. Perak. Perak 1 gramnya 11.000. Kali 1 gram. Ini 500 dirham. Tadi 4 kali 500 berapa? 2 juta. Enggak, 4 kali 500 berapa? 2000. 2000 kali 11.000. 2000 kali 11.000. 22 juta. 22 juta. Uang sekarang 22 juta. Berarti 500 dirham itu 22 juta. Mas kawin kanjeng Nabi dengan Siti Aisyah karena Nabi sudah kaya kata. Ketika Nabi fakir itu sebelum nikah dengan Siti Khadijah. Sudah nikah ya kaya Nabi. Ini luar biasa Siti Aisyah ini wanita yang sangat istiqomah. Kalau saya baca sejarahnya sekilas, kanat tuksiru minan nawafil fil lail wan nahar. Siti Aisyah di sepanjang malam dan siangnya memperbanyak ibadah sunat. Wa kanat tahrusu ala an tu'addiya sholawat al-maktubah bi jama'atin. Siti Aisyah ini selalu istiqomah melakukan sholat fardu berjamaah. Fa imma tusolliya muqtadiyan bi imamil masjid wa hiya fi baitiha. Kadang Siti Aisyah ini sholatnya bermakmum kepada imamnya Masjid Nabawi, sedang Siti Aisyah berada di kamarnya. Karena rumahnya Siti Aisyah sambung dengan Masjid Nabawi. Irkanat hujratu muttasilatan bil masjid. Karena kamarnya Siti Aisyah sambung dengan Masjid Nabawi. Wa imma jatama'a inda jam'un minan nisa fa ammat hunna wa qamat bainahunna. Kadang Siti Aisyah ini sholat berjamaahnya jadi imam, ngimami jamaah perempuan. Kadang beliau bermakmum kepada laki-laki, bermakmum kepada imamnya Masjid Nabawi. Siti Aisyah ada di dalam kamarnya. Kadang Siti Aisyah jadi imam, ngimami perempuan-perempuan. Tidak meninggalkan sholat jamaah. Cerita saya singkat, paling singkatnya itu. Kita bahas ke nasoil libat lagi. Karena kalau tidak dibahas ya kita tidak ngerti sejarah Nabi nikah. Kita lanjut. Setelah Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan kesukaan beliau dari dunia adalah 1, melihat wajah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita ditakdir bisa melihat wajah Nabi semua dalam mimpi maupun nyata. Yang kedua, menginfakkan harta bendanya untuk Nabi, terus menikahkan putrinya terhadap Nabi. Faqala Umar radhiyallahu anhu. Saya jawab dalam kurungnya saja. Apa itu saya baca dalam kurungnya saja. Faqala Umar radhiyallahu anhu, sadaqta ya Abu Bakr.
apa yang kamu katakan itu benar wahai Abu Bakar, tapi aku beda. Wa hubbiba ilayya minad dunya salas, kesukaanku dari dunia juga 3 perkara. Kesukaan Sayyidina Umar 3, kesukaan Rasulullah 3 perkara dari dunia. Abu Bakar juga 3 perkara yang beda. Sayyidina Umar juga kesukaannya dunia ada 3 dari dunia yang disukai Kanjeng, yang disukai Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjawab Abu Bakar, "Shadaqta ya Abu Bakar, kamu benar Abu Bakar, tapi kesukaanku adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa thawbul khul wa thawbul kholaku bacanya. Kesukaan saya itu adalah 1, memerintah kebaikan. Yang kedua adalah melarang kejahatan, kemungkaran. Melarang kemungkaran. Mungkar ini berarti ada maksiat terang-terangan, itu namanya mungkar. Umar bin Khattab itu senang amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, senang pakai pakaian compang-camping, pakaian lusuh, pakaian banyak tembelannya. Umar bin Khattab tapi senang pakai pakaian jelek. Wasaubul kholaku. Sampai di sini diriwayatkan ruya annahu kana fi jubbati arba'a asrata riqatan. Bahkan diriwayatkan di dalam jubah yang dipakai Sayyidina Umar itu ada 14 tembelan. Kalau nanti ditempel bolong, ditempel sobek, ditempel 14 tembelan. Saya cerita ini kayak ingat guru saya dulu Al-Maghfurah Yai Hasani Nawawi itu pakaiannya itu banyak tembelan. Kalau kita kan enggak, sampai dikit dibuang, dibuat koset, dibuat elap. Ini tidak Umar bin Khattab sampai 14 tembelan. Hasani mungkin niru Sayyidina Umar bin Khattab. Pakaiannya banyak tembelannya, sarungnya banyak tembelan. Kalau kita langsung dibuat koset, buat elap ya. Terus faqala Utsman radhiyallahu anhu, "Shadaqta ya Umar." Sayyidina Utsman jawab Sayyidina Umar, "Engkau benar wahai Umar. Hubbiba ilayya minad dunya salas." Aku juga senang 3 perkara, kata Sayyidina Utsman. Kanjeng Nabi bilang dijawab Abu Bakar Siddiq 3 juga. Abu Bakar Siddiq bilang dijawab Umar bin Khattab juga 3 kesukaannya dari dunia. Sayyidina Umar bilang kesukaanku dari dunia 1 amar ma'ruf, seneng merintah orang yang baik-baik. Yang kedua wa nahyu al munkar, melarang kemungkaran, ada maksiat terang-terangan. Sayyidina Umar ini langsung amar ma'ruf nahi munkar, bukan disantapi orang itu enggak. Cuma dilihat gini semua sahabat itu langsung gemetaran, dilihat Sayyidina Umar bin Khattab langsung grogi. Yang ketiga kesukaannya Sayyidina Umar itu wasaubul kholak, seneng pakai pakaian yang banyak tembelannya. Bahkan diriwayatkan sampai 14 tembelan. Itu diceritakan, saya baca di Fawaidul Mukhtar. Oh ini ada kitab, tapi saya singkat aja ya, biar nggak lama-lama ngaji. Sayyidina Umar itu ketika jadi khalifah ngontrol patroli Lampung, mendengar berita ada salah seorang dari sahabat itu yang seneng mujur maksudnya seneng mesum, seneng pacaran, seneng bawa perempuan. Diselidiki sama Sayyidina Umar bin Khattab. Ada yang lapor itu, "Baik Umar, ini ada itu namanya Sopi," misalnya, "Oh namanya Yudi," Yudi itu sering bawa perempuan kemana-mana yang bukan halalnya yang dibawa. Benar, Sayyidina Umar kalau dapat berita gitu tidak langsung orangnya, diselidiki dulu. Kan di Al-Quran kan ada ayat, "In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Kalau kamu dapat berita dari orang fasik, klarifikasi dulu, selidiki dulu, jangan langsung memvonis, membodoh-bodohkan orang, akhirnya kamu nanti menyesal. Fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Kalau ternyata realita dan faktanya resepsi kamu salah, diselidiki sama itu, kelihatan beneran ternyata Yudi bawa perempuan, langsung diketing, diikuti sampai ke rumahnya. Sayyidina Umar bin Khattab ini setelah pintu rumahnya orang tadi, sahabat yang diceritakan tadi itu sudah ditutup, langsung nyelonong masuk lewat jendela.
dipergoki langsung di dalam rumahnya sahabat itu. Oh, ternyata yang diomongkan orang-orang benar. Kamu ternyata sering bawa-bawa perempuan. Yuk. Itu Umar bin Khattab gitu, bahasa sekarangnya gitu. Sudah, kamu harus bertobat sekarang juga. Jangan teruskan perbuatan maksiatmu ini. Terus sahabat yang dipergoki Sayyidina Umar ini balik Sayyidina Umar. Wahai Umar bin Khattab, saya maksiat 1. Jenengan melanggar Al-Quran sudah 3. Saya melanggarnya cuma 1. Karena saya khalwat, kumpul dengan wanita yang bukan mahram saya, yang bukan halal saya. Dosa saya itu 1. Dosanya jenengan 3. Katanya sahabat yang dipergoki, sahabat yang pacaran ini sahabat ini ahli maksiat tapi alim, hafal Quran. Apa kesalahan saya? Kata Sayyidina Umar. Ya didengarkan sama Sayyidina Umar. Tidak sok karena beliau seorang khalifah, pemimpin, presiden. Tidak sok. Apa kesalahan saya? Sebutkan. Pertama, di Al-Quran sudah dijelaskan. Idza dakhaltum buyutan ghayra buyutikum la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Di Al-Quran kan dijelaskan, janganlah kau masuk rumah orang lain sebelum jenengan minta izin dan uluk salam. Jangan masuk ke rumah saya salam apa enggak? Minta izin apa enggak ketuk pintu? Itu kesalahan jenengan pertama. Terus yang kedua, nyebutkan di surat Al-Quran, laisal birra ya antatul buyuta min duriya walakinnal birra ya antatul buyuta min abwabiha. Bukanlah kebaikan, al-ayat, saya bunyi ayatnya gitu. Bukanlah kebaikan kalau masuk rumah lewat yang selain pintu. Yang baik itu orang masuk rumah itu min abwabiha, lewat pintunya. Jangan lewat jendela, tidak lewat pintu rumah saya. Itu kesalahan jenengan, melanggar Al-Quran juga. Terus kesalahan saya yang ketiga apa? Nah, ketika dia menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kesalahan jenengan yang ketiga kepada Allah. Wahai orang beriman, jauhilah sebagian besar dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu ada yang dosa. Jenengan kan sudah berprasangka kepada saya. Kemudian wala tajassasu, jangan kau teliti kesalahan orang lain, jangan kau teliti aibnya orang lain. Telitilah kesalahan kamu sendiri. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kau gunjing kejelekan orang lain, jangan kau rasani. Jangan melanggar 3 ayat ini. Ya sudah, saya akui kesalahan saya. Katanya Umar bin Khattab, saya memang bersalah. Ya kita sama-sama bertobatnya. Kamu suruh pulang ini perempuan ini. Suruh pulang, kamu tobat, saya juga tobat. Saya minta maaf, saya minta ridhonya. Beres. Umar bin Khattab itu setegas-tegasnya, sekeras-kerasnya, seangkuh-angkuhnya tetap menerima usulan orang lain. Kalau sudah waktunya salah diterima, nah kayak kita kan. Mentang-mentang jadi ustadz, jadi kiai atau jadi apa ya, jadi gus, tidak mau sih ditegur orang lain. Ini ahli maksiat tapi alim, sering ngaji banget, hafal Quran ya. Kayak gitu. Terus Sayyidina Utsman bin Affan melanjutkan, engkau benar Umar, memang tiga hal dari dunia kesukaanmu. Saya juga punya 3 kesukaan dari dunia. Hubiba ilayya minad dunya salas. Ini Utsman bin Affan. Yang pertama isba'ul jay'an. Saya senang mengenyangkan perut orang lapar. Kalau ada tetanggaku lapar, tamuku lapar, temanku lapar, saya kasih makan. Saya senang mengenyangkan perutnya orang lapar. Itu hobi saya dari dunia. Perkara dunia yang sangat saya sukai itu 1 gitu. Sedekah makanan kepada orang yang kelaparan. Yang kedua, wakiswatul uryan. Saya senang sedekah pakaian kepada orang yang telanjang, kepada orang yang tidak punya pakaian. Katanya Utsman bin Affan. Yang ketiga kesukaanku dari dunia adalah watilawatil Quran. Saya hobi baca Al-Quran. Sampai Sayyidina Utsman bin Affan ini ditakdir meninggal dunia dalam keadaan baca Al-Quran.
Beliau dikeroyok oleh para pemberontak, oleh para provokator, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, akhirnya memprovokasi umat Islam. Akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan dimasak. Beliau wafatnya dalam keadaan baca Al-Quran. Al-Quran yang dibaca Sayyidina Utsman bin Affan itu pas akhir juz 1, habis khatam dilanjut. Terus ayat Quran yang ditetesi darahnya Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah ayat fasayakfikahumullah wa wasamiul alim, itu ayat itu. Kemudian dalam sejarah di Buyatul Mustarsyidin, karena Qurannya ini najis, disucikan dulu, baru Qurannya Sayyidina Utsman bin Affan sampai sekarang dimuseumkan di sana. Di Madinah ada museum Madinah itu, mushaf yang dibawa Sayyidina Utsman bin Affan. Oleh karena itu, karena Madinah zaman itu sudah banyak para pemberontaknya, banyak orang yang keislamannya masih diragukan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib hijrah ke Persia, ke Iran, tidak tinggal di Saudi Arabia. Makanya makamnya Sayyidina Ali tidak ada di Madinah, ada di Iran sana. Sayyidina Utsman bin Affan karena wafatnya dibunuh, dikeroyok orang banyak, bahkan ada pembantunya, perempuannya. Ketika Sayyidina Utsman sudah ditusuk dadanya, diinjak oleh kaki-kakinya pemberontak itu, ada perempuan mau mencabut pedang yang sudah menusuk ini. Ketika pedangnya mau dicabut, tangannya perempuan langsung ditebas, langsung menjerit. Ada yang kayak gitu, sadis banget. Semua sahabat Nabi, Sayyidina Utsman bin Affan wafatnya dibunuh, dikeroyok orang banyak, dimasa, didemo. Sebelumnya Sayyidina Umar bin Khattab juga wafatnya dibunuh pas ngimami sholat subuh. Sayyidina Umar bin Khattab itu pas ngimami sholat subuh dibunuh oleh orang kafir Majusi, kafir penyembah api yang bernama Abu Lu'lu'ah. Ditusuk pas ngimami sholat subuh. Sebelum Sayyidina Umar siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq wafatnya juga diracun oleh orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Pembantu yang biasa bikinin wedangnya gitu, ngeracuni makanan Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karam wajah radhiyallahu anhu itu juga wafatnya dibunuh pas sholat subuh, pas ngimami sholat subuh di Iran. Tapi mirisnya yang membunuh Sayyidina Ali orang Islam sendiri yang sudah terprovokasi, yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Ini orang dawuhnya guru saya Habib Lutfi, Abdurrahman bin Muljam ini hafizul Quran, orang yang hafal Quran, orang yang ahli qiyamul lail, sholat tahajud, orang yang ahli puasa di siang hari. Bisa terprovokasi, gampang difitnah, gampang menerima gosip. Ini orang yang ahli ibadah itu bisa membunuh Sayyidina Ali, dibunuh pas sholat subuh. Makanya Ummi Kulsum binti Ali bin Abi Thalib sampai bilang, suamiku dibunuh pas sholat subuh, ayahku juga dibunuh pas sholat subuh. Ummi Kulsum ini nikah dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ummi Kulsum binti Ali bin Abi Thalib, Ummi Kulsum binti Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Ummi Kulsum ini sampai bilang gitu, abahku Umar Ali bin Abi Thalib dibunuh pas sholat subuh, suamiku juga dibunuh pas sholat subuh. Nasibnya sama-sama sholat subuh, ngimami pas sholat subuh. Kesukaan Sayyidina Umar, orang kan wafatnya itu sesuai kesukaannya. Hobinya Sayyidina Utsman tadi mengenyangkan perut orang lapar, ngasih pakaian orang yang telanjang. Yang ketiga, ahli baca Al-Quran. Warzuqna tilawatahu ana alaili wa atrafana. Berilah saya rizki bisa membaca Al-Quran di sepanjang malam dan di pinggiran siang. Itu ditakdir biar setiap harinya sempat baca Al-Quran. Warzuqna tilawatahu ana alaili wa atrafan nahar. Itu doa, itu maksudnya biar kita ditakdir bisa baca Al-Quran tiap hari. Orang yang ditakdir bisa sempat baca Al-Quran tiap hari, dia dapat rizki dari Allah. Rizki apa? Rizki tilawatil Quran.
biar jadi orangnya ahli Quran. Kalau Sayyidina Utsman ini sampai 2 rakaat sholat itu hatam 2 kali, 1 rakaatnya itu 1 hatam. Tapi memang diberi kelebihan Sayyidina Utsman bin Affan ini kalau sholat itu bisa melipat waktu. Yo lamanya kayak kita sholat, lamanya kita sholat berapa menit, 5 menit misalnya. Sayyidina Utsman bin Affan juga demikian, tapi bisa melipat waktu, dikasih karamah bisa melipat waktu, sehingga 1 rakaat bisa hatam 1 Al-Quran, 1 mushaf 30 juz. Rakaat kedua juga bisa hatam. Kalau karomah itu tidak bisa dimasukkan ke akal, tapi dimasukkan ke hati, diimani. Karomah itu ada, karomahnya wali. Makanya saya sering doa, waj'al qulubana mustaqirratan malaikatuk wali jami'i karamati awliya'ik bila syak walaham ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, jadikanlah hatiku menjadi tempat tinggalnya para malaikatmu. Jadikanlah hatiku mantap dan percaya kepada semua karamah yang dimiliki oleh para walimu. Ini diantara karamah Sayyidina Utsman. Itu 1 rakaat, anggap 1 menit bisa khatam Quran. Kalau dimasukkan ke akal, masuk akal, namanya karamah. Mukjizat pun juga gitu, kalau dimasukkan ke akal ya masuk akal, tapi masukkan ke dalam hati, diimani, dipercaya, memang ada. Kita lanjut sampai 1 pembahasan nih, 1 pembahasan biaran itu ya. Jadi selesai. Ini sekarang kesukaan Sayyidina Ali yang belum kita bahas. Sayyidina Ali jawab kepada Sayyidina Utsman bin Affan yang bilang hobinya 3. Sayyidina Ali juga bilang, sodaqta ya Utsman, hubbiba ilayya salas minat dunia. Kok benar, tapi kesukaanku beda dengan kamu. Saya juga punya 3 kesukaan dari dunia, katanya Sayyidina Ali. Yang pertama adalah al-khidmah lidhaif. Kesukaan saya adalah senang melayani tamu, senang menyajikan hidangan untuk tamu-tamu, meskipun hanya secangkir kopi. Hobinya Sayyidina Ali. Nomor 2, wassaum fis shaif. Di waktu musim panas, Sayyidina Ali ini hobi puasa. Jelas gimana hausnya, gimana dahaganya orang yang di musim panas berpuasa. Sayyidina Ali hobi puasa di musim panas, haus-hausnya orang itu. Yang ketiga, waddarbu bisayf. Hobi saya adalah ahli nyebetkan pedang, hobi perang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib hobi gelut, hobi perang. Tapi bukan gelut-gelut dengan sesama orang Islamnya ini. Pada saat semua sahabat dengan Nabi menyampaikan 3 hal, Abu Bakar 3 hal, Umar bin Khattab 3 hal, Sayyidina Utsman 3 hal, Sayyidina Ali 3 hal hobi dari dunianya. Lalu fabainama hum kadalik idja'a Jibril alaihi salam lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ai Sayyidina Jibril, malaikat Jibril turun menemui Kanjeng Nabi, dia bilang, arsalani Allah tabaraka wa taala lamma sami'a maqalatakum wa amaraka ya Rasulullah an tusailani amma uhibbu an kuntu min ahli dunya. Pada saat Allah mendengarkan obrolan kalian, aku diutus menemui kalian, wahai Rasulullah. Engkau disuruh tanya kepada saya oleh Allah. Jenengan Kanjeng Nabi sama Allah disuruh tanya kesukaan saya apa, katanya malaikat Jibril. Jenengan tanyakan kepada saya, kesukaannya saya apa, kok bisa saya ingin jadi ahli dunia, ingin jadi manusia. Faqala Rasulullah SAW, ma tuhibbu ya Jibril an kunta min ahli dunia. Apa saja yang menyebabkan dirimu ingin jadi manusia, ingin jadi ahli dunia, wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril jawab, yang pertama, penyebabnya saya punya cita-cita ingin jadi manusia itu, tapi tidak keturutan, sudah terlanjur ditakdir jadi malaikat. Yang pertama itu irsyadul dhalin ila thariqil mustaqim. Saya senang menunjukkan orang-orang yang tersesat di jalan Allah, ditunjukkan ke jalan Allah yang benar. Orang yang tidak ngerti ilmu, diajari ilmu. Orang yang tidak ngerti syariat, diajari syariat. Jadi malaikat Jibril senang ngajar ilmu, hobinya senang ngajar.
Nomor 2 kesukaan malaikat Jibril wa mu'anasatul ghurba al-qanitin lillah al-khashiin lah. Hobinya malaikat Jibril adalah senang menolong musafir yang tidak punya tempat tinggal. Yang mana musafir itu ahli ibadah kepada Allah, khusyuk hatinya kepada Allah. Malaikat Jibril senang orang-orang yang menolong musafir-musafir yang tidak punya tempat tinggal. Tunawisma itu kelandangan, tidak punya rumah ditolong, tidak punya makanan dikasih makan. Hobinya gitu malaikat Jibril, cinta kepada manusia yang senang nolong musafir, senang nolong gelandangan dulu. Setelah ini selesai dulu, kayak tidak kuat sudah, baterainya mau habis. Terus yang ketiga wa muawanatu ahlil ayal al-mu'sirin. Senangnya malaikat Jibril adalah senang cinta kepada orang yang senang nolong keluarganya yang fakir miskin. Kalau ada orang yang melihat kerabatnya ini fakir, banyak hutang atau kerjaannya ya nah normal, nah mencukupi kebutuhannya, disodakoi, itu senang malaikat Jibril pada orang yang senang nolong keluarganya yang lagi fakir miskin, seneng nolong fakir musafir yang gelandangan, seneng kepada orang yang ngajar ilmu, seneng kepada orang yang menolong tunawisma gelandangan, seneng kepada orang yang hobi nolong kerabatnya, sedekah kepada kerabatnya yang sedang fakir. Itu kesukaan malaikat Jibril. Kok seandainya jadi manusia saya ingin ngelakoni 3 hal itu, katanya malaikat Jibril. Berhubung saya itu sudah terlanjur jadi malaikat. Oh gitu ya katanya. Jadi paling tidak gini hikmahnya apa yang sudah saya sampaikan ini ya. Setidaknya di antara dari semua ilmu yang sudah saya sampaikan, ada yang kita amalkan, ada yang kita tiru. Sampai ingin nirunya yang Kanjeng Nabi ya niru Kanjeng Nabi, nirunya yang sahabat ya sahabat, nirunya yang malaikat Jibril ya malaikat Jibril. Yang jelas semua itu adalah ajarannya Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku ibaratkan bintang. Bi'ayyikum bi'ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Milih sahabat yang mana saja yang kau ikuti, maka itu pasti benarnya, karena semua sahabatku adalah orang-orang yang dapat hidayah, katanya Nabi. Ini sahabat itu diibaratkan seperti bintang. Ashabi kan nujum, semua sahabatku itu ibaratkan bintang. Bintang itu menyinari alam ini di malam hari. Kalau kita niru kelakuannya sahabat, berarti hati kita dapat cahaya ilmu, sama seperti cahayanya bintang. Itu dulu, jelas ini. Waqala Jibril yuhibbu Rabbul Izza Jalla Jalalu min abidi salasa khisalin. Allah mencintai hambanya yang mempunyai 3 sifat. Yang pertama badlul istita'ah wal buka indan nadama wal sabru indal faqr. Allah sangat mencintai hambanya yang mempunyai 3 sifat, 3 kriteria. Yang pertama, hamba yang ahli mengorbankan tenaganya untuk taat kepada Allah. Yang kedua, hamba yang senang nangis ketika menyesali maksiatnya, menyesali perbuatan dosanya. Yang ketiga adalah Allah senang kepada hamba yang bersabar ketika dia lagi fakir miskin, ketika dia lagi jatuh miskin. Mudah-mudahan apa yang kita bahas jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan kita semua bisa mengamalkannya dan bisa menyebarkannya, mengajarkannya kepada masyarakat yang hidup di sekitar kita, bermanfaat, yang mengikuti pengajian ini langsung dan yang mengikuti lewat media sosial. Ala diniyat wala kunyatin sholih wala kulli man wa salatu sholih bi jainatil mustafa wal kitab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani bi haulin minni wa la quwwatin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.